Shalom, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam renungan harian Kristen hari ini, Kamis 20 Januari 2022. Kita percaya bahwa Tuhan terus menuntun kita, memegang hidup kita, sehingga kita dapat melewati hari-hari yang sudah berlalu, dan kita boleh menjalani hari-hari yang akan ke depan yang penuh dengan tantangan. Bahkan kita percaya firman Tuhan yang menjadi dasar hidup kita, yang senantiasa kita pegang dan kita hidupi. Nah saudara, sebelum kita lebih dalam untuk mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini, mari kita satukan hati untuk berdoa. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur kalau saat ini kami masih diberi kesempatan untuk dapat menikmati hadirat Tuhan, untuk dapat memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau terus menuntun kami sehingga hati kami terpaut hanya kepada Tuhan. Kami percaya hari ini kami akan terus dikuatkan, kami akan terus dihibur, bahkan diajar melalui kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau yang mengajar kami, karena Engkau yang membawa kami masuk di dalam seluruh kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah saudara, judul firman Tuhan kita hari ini adalah Pejuang Iman, yang tertulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 1-13. Nah saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini buat kita semua dari ayat 1 sampai ayat 7. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Amin. Nah saudara, apakah saudara mau mengalami penderitaan? Pada umumnya orang akan menjawab tidak. Tetapi, apakah ada hidup tanpa penderitaan? Rasanya tidak mungkin. Setiap orang pasti punya penderitaannya sendiri. Lazimnya orang berusaha melepaskan diri dari penderitaan. Namun, orang percaya justru dipanggil untuk siap menderita sebab mereka adalah pejuang-pejuang iman. Orang yang memberitakan Injil Yesus disebut seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, karena hal itu tidaklah mudah dan tantangan serta hambatan senantiasa menghadang. Namun, ia rela menanggung derita demi mendengarkan Injil Yesus Kristus, penggenapan janji Allah dan berita keselamatan bagi manusia.
Perjuangan Paulus menjadi contoh. Ia dipenjara, namun firman Allah tidak dapat dibelenggu. Paulus terus berkarya dengan sabar demi membimbing sesama kepada keselamatan kekal. Semangat dan perjuangan semacam inilah yang ingin ditularkan Paulus kepada Timotius dan jemaat Tuhan pada waktu itu. Paulus memberikan 3 gambaran kepada Timotius tentang bagaimana menjadi kuat dalam penderitaan, yakni yang pertama, seperti seorang prajurit yang baik yang berjuang dengan komitmen penuh kepada Kristus Yesus yang memilikinya. Kedua, seperti seorang olahragawan yang bertanding sesuai aturan untuk memperoleh mahkota. Ketiga, seperti seorang petani yang bekerja keras dan menikmati hasilnya. Berjuang, bertanding, dan bekerja keras merupakan 3 hal yang dinasihatkan Paulus kepada Timotius untuk dilakukan agar ia menjadi pelayan Tuhan yang kuat dan tangguh menghadapi penderitaan. Selain itu, Paulus menegaskan bahwa segala sesuatu yang dialami Timotius, Tuhan akan memberikan hikmat dan pengertian yang dibutuhkannya. Yesus Kristus pernah menderita, tetapi kemudian menerima kemuliaan yang kekal. Paulus adalah bukti nyata dari anugerah dan kekuatan Allah itu. Karena pemberitaan Injil yang diberitakan, Paulus telah mengalami banyak penderitaan, namun dengan anugerah dan kekuatan Allah, ia sabar menanggung semua penderitaan itu. Apa yang membuat seorang pejuang iman kuat menghadapi penderitaan? Yang pertama, ia menjadi kuat bukan karena dirinya sendiri, melainkan karena kasih karunia Tuhan. Yang kedua, ia berfokus pada perintah Allah, berjuang dalam mentaati hukum Allah, dan bekerja keras hingga membuahkan hasil. Yang ketiga, ia mengikuti Yesus kemanapun juga. Penderitaan dan kematian Yesus karena ketaatannya kepada Bapa di surga bukanlah akhir. Yesus dibangkitkan dan menang, dan kemenangan Yesus akan menjadi kemenangan para pejuang iman yang setia. Kehidupan di dunia makin hari makin dipenuhi dengan nilai-nilai yang bertentangan dengan Injil. Bahkan, tidak sedikit orang Kristen yang hidup tanpa nilai-nilai yang diajarkan Yesus. Dibutuhkan banyak pejuang iman Kristen yang setia memberitakan Injil Kristus meski menghadapi berbagai penolakan dan rintangan. Yesus memanggil kita semua untuk menjadi pejuang iman. Adakah yang menjawab panggilannya? Mari kita jawab panggilan Tuhan dengan sikap siap sedia sebagai seorang pejuang iman. Hanya di dalam Yesus kita dikuatkan dan dimampukan untuk menderita demi Injil. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kita renungkan pada hari ini. Mari kita bersama-sama untuk memiliki sikap yang semakin serius dengan panggilan Tuhan. Kita sudah diberikan otoritas, dan marilah kita bertanggung jawab dengan panggilan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kita. Kita boleh berjuang, kita boleh terus mengalami kemenangan di dalam setiap perjuangan kita. Mari saudara, kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur kalau kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Engkau yang mengingatkan, menyadarkan kami betapa kami hidup di dalam seluruh kebenaran-Mu
sungguh membahagiakan buat kami dan sungguh membawa hasil yang terbaik, bahkan finishing well bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik buat setiap kami, anak-anak-Mu dimanapun saat ini kami berada. Kami tetap setia untuk merenungkan, membaca, mempraktekkan setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa, Engkau terus mengajar kami, bahkan memberikan kami kekuatan, keberanian yang kudus untuk dapat menerapkan seluruh prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati.